Soal pemeriksaan dimanapun berada, pada saat ini kami berada di rumah Bapak Putra dia. Bapak Putra dia. Dan jam 3 di Tanjung Bawah. Pada saat ini sedang melakukan bincang-bincang kepada salah satu orang tua korban atas nama Putra dia. Almarhum telah meninggal dan adanya suatu pembunuhan yang telah terjadi di desa mana Pak? Desa Tanjung Bawah. Di desa Tanjung Bawah, Kabupaten Desa. Nanti ada tanggapan atau suatu sanggahan singgahan yang disampaikan oleh orang tua si korban, biar nanti publik mengetahui apa motif dan apa yang menjadi suatu persoalan yang telah terjadi di wilayah Kapolres Deli Serdang. Saya bertanya kepada Bapak, Ya. kemarin ini sudah ada namanya laporan dari kepolisian tentang adanya suatu kejadian pembunuhan. Ya. Dan pembunuhan. Nah, macam mana tanggapan Bapak dengan adanya pembunuhan seperti yang dilakukan oleh yang diduga atau tersangka tersebut? Ya. Dan itu sudah sampai ke Kapolres Deli Serdang dan sudah ditahan pelaku utama. Dan seperti apa tanggapan Bapak setelah sudah dijatuhkan hukuman selama dan ancaman tindak pidana KUHP 7 tahun dan pasal 351? Seperti apa Pak tanggapan Bapak? Kalau saya dulu Pak, kenakan dulu saya. Saya orang tua yang korban sama ibu. Kalau pertama kali Pak kejadian ini tanggal 24 yang perencanaan ini pembunuhan anak kami Saputra Anugrah, maka waktu 24 itu jadi kami dengar berita dari telepon sama kawannya bahwa ini anak bapak ini si Anugrah sudah di rumah sakit Medistra. Kami bertanya waktu malam itu Pak, kenapa anak kami jatuh di kereta? Jadi tiba-tiba Pak begini kami datang sekitar jam 6 pagi di Medistra. Jadi kawannya di situ udah kumpul. Jadi medis belum ditangani, bahwa nggak ada tanggung jawab karena orang tua nggak ada. Maka kami hadir di situ Pak, makanya baru ditangani medis. Jadi habis itu Pak, ya dibilang sama kami kemana ini Pak anak bapak? Ya udah di mana yang bagus ya Pak, dirawat ya benar-benar ya tanggung jawab ya ada kami orang tua di sini. Kalau masalah biaya nggak masalah Pak, itu nanti kita belakangan. Pokoknya anak kami selamat dulu. Habis itu Bang ya dibersihkan semua, dibawa di ruang ICU, dicuci dulu, dibilang sama kami, dibilang harus dioperasi nih, karena kepalanya udah pecah, batu kepalanya udah dimasuki otak, ini harus dioperasi. Jadi kami jawab hari itu Pak, kami bilang ya nggak sanggup Pak, karena biaya kalau dioperasi kepala ini ya lumayan besar. Jadi karena kami nggak mampu, karena ya kami ini ya nggak ada pekerjaan, biasa saja. Jadi kami bilang hari itu ya gimana lah Dok, ya minimal ya bisa dirawat lah yang sebaik-baiknya. Kalau operasi kami tolak karena nggak ada kemampuan. Habis itu Pak ya dibawa di ruang ICU, ya dirawat. Ya anak kami ini kami tengok nggak ada perkembangan, gitu-gitu aja. Minimal bisa turun lagi apanya. Jadi kami berpikir situ udahlah gini aja, kita cabut dari rumah sakit, kita bawa ke rumah. Habis itu Pak ya kami bawa ke rumah, kami tekan surat di situ. Apa kata dokter? Dibilang jangan disalahkan kami nanti, harus kita tekan surat. Ya kalau kalian cabut nggak masalah. Ya kami bikin surat situ Pak, udah deal kami. Ya
kami bawa di rumah kami di Candi Merawat. Habis itu Pak ya itu hari Selasa itu. Jadi hari Selasanya ya itulah dihembus napas terakhir setengah 12 siang. Habis itu kami laporkan di Polres, ya katanya dibilang ya oke. Jadi habis itu ya ada yang menunjukkan dibilang harus diotopsi. Ya di meja sana dibayar rumah sakit Bayar Bekara. Jadi kami bawa hari situ Pak hari Rabu. Jadi habis diotopsi situ ya balik kami ke rumah lagi. Habis itu hari Kamis kami ke Bumingkar. Habis itu ya jalan terus ya kami tanya sama kepala Kanit gimana ini Pak ya kata orang itu harus kerja orang itu. Tapi kami tunggu gitu aja ya belum ada penangkapan pelaku ini. Sementara pelaku masih berjalan-jalan aja dia. Jadi kami dalam hati kami ya kenapa begini kondisi begini kan. Jadi rupanya ya baru turun pihak kita. Jadi baru udah di respon di Polres ya baru pelaku itu baru ditangkap. Jadi habis itu Pak udah habis ditangkap. Jadi di Polres dijatuhkan hukumannya 7 tahun. Jadi kami di situ nggak berterima. Satu kami nggak berterima di situ Pak karena ini anak kami udah pembunuhan udah hilang. Jadi kami batalkan itu yang mana sebenarnya ini hukumnya di Indonesia ini ya sebetul-betulnya. Jadi kedua, kenapa ini kawan korban yang pelaku ini kok nggak diamankan sama keretanya sama orangnya. Jadi itu saja Pak yang kami minta. Yang mana lah kebenarannya ini dihukumnya di Indonesia ini. Ya kami minta tolong lah, gimana bisa terungkap kasus ini dalam kejadian pembunuhan anak kami si Putra Anugrah Jaya ini. Ya sampai situlah Pak. Ya, jadi Pak setelah ada otopsi tadi, ya hasil otopsi ini ada apa aja yang luka yang telah terjadi di tubuh korban? Cuma itu aja Pak. Kepalanya pecah, kaki patah, tapi telah rusuk ada apa sedikit bekas itu. Itu aja dia Pak. Bekas kayak hasil otopsi. Dan setelah ada hasil otopsi tadi sudah ada hasilnya. Jadi itu dijatuhkan namanya pasal 351 oleh Polres Selatan untuk penganiayaan. Oke Pak, terima kasih atas waktu dan telah kita ketahui semua bersama yang narasumber kita dimanapun berada. Pada saat ini kita sedang berbincang-bincang kepada kedua orang tua korban atas nama Saputra Dia. Nah, dan saya lanjut kepada ibu selaku ibu rumah tangga dan yang bisa melahirkan anaknya. Dan kita lihat juga menonton dan bagaimana reaksi selaku ibu dalam menghadapi suatu permasalahan seperti ini. Mungkin ibu nanti menyampaikan seperti apa yang dia bisa tangisi di depan publik. Mungkin ibu sampaikan kepada publik ya. Kami sebagai orang tua, selaku orang tua korban, hukuman yang 7 tahun itu kami tidak terima. Tolong Pak Polres kalau bisa yang si boceng si pelaku ini tolong ditangkap, tolong Pak, atau keretanya diamankan. Kami nggak terima hukuman cuma 7 tahun, itu kami nggak terima Pak. Yang kami minta sebagai orang tua, tolong ditangkap kawannya Pak. Dari mana hukum ini di Indonesia ini? Tegaskan keadilan di Indonesia ini Pak Polres. Tolong Pak, tolong kami. Kalau kami ini orang tua nggak punya apa-apa, nggak punya uang Pak untuk mengejar keadilan atau membayar
nggak ada bang kali. atas kebenaran. Tolong agar masalah itu terungkap ya sebenar-benarnya. Jadi takut yang lain-lainnya Pak, yang mana lagi kawan-kawannya itu, kawan-kawannya Surya ini, tolong ditegaskan keadilan. Kami masih lagi orang tua ini, kami tidak berdaya, kami nggak punya apa-apa, nggak punya uang. Kami hanya minta tolong kepada yang Polres di Deli Serdang ini, tolong ditangkap kawan-kawannya. Saya tidak bisa. Oke, terima kasih yang telah disampaikan oleh Ibu almarhum si Putra dia, dan dia meminta tolong kepada Bapak Kapolresnya dari Serdang untuk ditindaklanjuti kasus ini, dan terlebih kepada Bapak Kapolres yang ada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dia Bapak mengetahui apa yang telah terjadi di Indonesia ini, dan terlebih kepada Bapak Presiden Prabowo, dan tolonglah dengarkanlah cerita kedua orang tua si korban telah menyampaikan kepada publik, dan inilah keadaan si korban tidak ada daya, tidak mampu dalam segi apapun, tapi hanya bisa mengutamakan adalah keadilan atau kebenaran yang bisa diduduki di Indonesia ini. Dan mudah-mudahan nanti setelah ada video ini, berita-berita ini, bisa membaca Bapak-Bapak Presiden dan Bapak-Bapak Kapolri, dan dimanapun pejabat Indonesia ini bisa mengetahui di mana yang namanya kebenaran itu, dan di mana adanya suatu menjadi persoalan yang bisa dituntaskan, yang bisa diselesaikan oleh pejabat-pejabat di Indonesia. Mudah-mudahan, dan kita berdoa semoga Bapak-Bapak di sana senantiasa melihat video-video ini nanti dan bisa memahami apa yang telah terjadi di Indonesia, dan terlebih kepada kedua si korban ini yang bisa menyampaikan aspirasi mereka dalam hal ini, kasus pembunuhan anaknya. Dan saya bersyukur dan saya berdoa juga selaku pimpinan Redaksi Media Muslim TV dan mendukung kinerja kepolisian di mana apapun yang menjadi persoalan harus kita tuntaskan, dan adanya kebenaran dan adanya suatu keadilan itulah kita diduduki kebenaran. Sekian yang saya sampaikan, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Atas nama saya Joni Setiawan selaku pimpinan Redaksi Media Muslim TV, kita sedang melaporkan kegiatan kita.